Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hormon-hormon reproduksi pada pria dan wanita. Perkenalkan, nama saya Tri Nurmolida Kasana dengan NIM B.21.06.040. Saya berasal dari Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Kebidanan. Untuk memenuhi mata kuliah Biologi Reproduksi oleh Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Nah, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian hormon, yang kedua hormon reproduksi pada pria, yang ketiga hormon reproduksi pada wanita. Nah, pada hormon reproduksi pria terdapat 4 hormon. Yang pertama GnRH, yang kedua hormon FSH, yang ketiga hormon LH, dan yang keempat hormon testosteron. Untuk hormon reproduksi pada wanita ada 7. Yang pertama GnRH, yang kedua FSH, yang ketiga HCG, yang keempat LH, yang kelima estrogen, yang keenam progesteron, dan yang terakhir adalah prolaktin. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hormon. Nah, apakah kalian tahu apa itu hormon? Hormon merupakan zat organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengirim pesan kepada seluruh tubuh melalui pembuluh darah untuk melakukan kerja hormon. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping saya ini bahwa hormon hampir digunakan dan hampir bekerja di seluruh tubuh manusia. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu hormon reproduksi pada pria. Hormon yang pertama adalah hormon gonadotropin atau GnRH, di mana GnRH ini dihasilkan oleh hipotalamus di otak bagian depan. Kemudian GnRH ini akan menstimulasikan hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. Yang kedua yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone, di mana FSH ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Nah, dalam satu kali menghasilkan sel sperma itu sebanyak 300 juta sel sperma. Nah, untuk setiap sel spermanya itu membutuhkan waktu 65 sampai 71 hari. Kemudian bagaimana cara FSH ini dapat menghasilkan sel sperma? Nah, FSH ini terdapat di tubulus seminiferus. Dapat dilihat pada gambar di samping saya ini. Kemudian tubulus seminiferus ini memiliki bentuk seperti benang-benang panjang yang sangat halus yang membentuk testis. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel tori, di mana sel-sel tori ini akan menghasilkan ABP atau androgen building protein yang akan memicu spermatogenesis untuk menghasilkan sel sperma. Nah, sel-sel tori tadi ini dapat menutrisi spermatogenesis untuk menghasilkan sel sperma. Hormon yang ketiga adalah LH atau luteinizing hormone yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, di dalam hormon LH ini terdapat sel Leydig, di mana sel Leydig inilah yang akan membentuk hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini berada di antara tubulus seminiferus. Nah, yang keempat adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan untuk mengubah ciri-ciri fisik pria saat dia mengalami pubertas. Nah, bagaimana cara hormon testosteron ini bisa menghasilkan perubahan pada pria saat mengalami pubertas? Yaitu hormon testosteron ini akan membentuk kelamin sekunder, di mana kelamin sekunder inilah yang berperan dalam pembentukan sel sperma dan perubahan fisik pada pria saat mengalami pubertas. Bagaimana cara hormon testosteron ini dapat menghasilkan sel sperma? Yaitu hormon testosteron ini akan menghasilkan kelamin sekunder. Nah, kelamin sekunder inilah yang akan melakukan perubahan fisik terhadap laki-laki saat dia mengalami pubertas. Seperti kelamin mulai membesar, dada mulai membidang, jakun sudah mulai keluar, dan tumbuhnya bulu-bulu kumis, dan lain sebagainya. Kemudian hormon testosteron ini akan mendukung kerja spermatogenesis untuk menghasilkan sel sperma. Pokok pembahasan yang ketiga adalah hormon reproduksi pada wanita. Hormon yang pertama adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana fungsi dari GnRH ini menghasilkan FSH dan LH.
Nah, hormon GnRH ini dihasilkan oleh hipotalamus di otak. Yang kedua adalah hormon FSH, di mana hormon FSH ini membantu untuk mematangkan folikel-folikel, yaitu folikel sekunder, folikel primer, hingga folikel yang paling matang adalah folikel de Graaff. Kemudian yang ketiga, yaitu hormon klarionik gonadotropin atau biasa disebut dengan HCG. Nah, HCG ini berfungsi untuk menaikkan darah dan urin pada saat wanita mengalami awal kehamilan. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping saya ini, yaitu gambar test pack. Test pack itu digunakan untuk memeriksa apakah wanita itu hamil atau tidak dengan menggunakan urin. Nah, di dalam urin itulah HCG ini akan naik pada saat wanita itu hamil. Nah, yang keempat adalah LH atau luteinizing hormone, di mana LH ini berfungsi untuk memicu perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus. Selain itu juga hormon LH ini dapat membantu mempertahankan korpus luteum atau badan kuning. Nah, yang kelima ini adalah hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu endometrium untuk melakukan penebalan di dinding rahim, sehingga jika ada zigot, dia sangat mudah untuk menempel di endometrium. Nah, yang keenam ini adalah hormon progesteron, di mana fungsi dari hormon progesteron ini adalah membantu endometrium untuk dengan mudah dapat menempelkan zigot di dinding rahim. Yang terakhir ini adalah hormon prolaktin, yang dimana ia berfungsi untuk memicu produksi dan sekresi air susu di payudara. Selain itu, hormon prolaktin juga ini mempengaruhi saat wanita mengalami menstruasi, atau gangguan itu juga disebut dengan amenore, di mana amenore ini disebabkan oleh hormon prolaktin yang naik, sehingga menyebabkan wanita saat mengalami menstruasi itu merasa nyeri yang sangat berlebihan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.